dalam mapping kegawat darurat layanan trauma yang ada dalam 3 konsep. Yang pertama itu ada angina pectoris, akut myokarditis, dan kardiak. Selamat menyaksikan tentang angina pectoris. Jadi, angina pectoris yang biasa kita sebut dengan nyeri dada. Nyeri dada tersebut timbul secara tiba-tiba ketika seseorang melakukan aktivitas yang berat yang mengharuskan arteri meningkat ke suplai darah jantung. Namun, karena adanya penyempitan pada arteri koronaria atau obstruksi yang mengakibatkan jantung tidak mendapatkan suplai oksigen yang adekuat, sehingga otot jantung terbebani dan timbul nyeri pada bagian dada. Tentu fisiologi. Jadi, angina berkembang karena suplai oksigen yang tidak memadai ke sel-sel miokardium yang disebabkan oleh arteriosklerosis dan penyempitan lumen arteri koroner karena beban jaringan meningkat dan kebutuhan oksigen meningkat. Faktor-faktor seperti usia, genetika, atau jenis kelamin menyebabkan disfungsi endotel macam-macam angina. Salah satunya yang pertama ada angina tak stabil, lalu yang kedua ada angina pectoris stabil, selanjutnya yang ketiga ada varian angina. Farmakologi angina pectoris, obat-obat untuk mengelola gejala dan mencegah komplikasi penyakit jantung koroner yang menyebabkan nyeri dada. Yang pertama ada nitrat, yang kedua ada beta blocker, yang ketiga ada calcium channel blocker, lalu yang keempat ada obat antipalatetet. Terapi non-farmakologis fokus pada perubahan gaya hidup dan intervensi medis yang dapat mendukung pengelolaan angina pectoris. Beberapa pendekatan ini meliputi yang pertama adalah perubahan gaya hidup, selanjutnya ada aktivitas fisik, penghentian merokok, dan manajemen stres. Selanjutnya yang kedua ada revaskularisasi. Yang ketiga ada pencegahan dan pemantauan jangka panjang, pemantauan tekanan darah, manajemen diabetes, dan pemantauan lipid. Yang keempat ada penanganan angina tidak stabil. Pada angina tidak stabil. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas asuhan keperawatan pada pasien angina pectoris. Yang pertama yaitu ada pengkajian. Untuk pengkajian ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kaji. Yang pertama yaitu identitas pasien. Selanjutnya yang kedua yaitu keluhan utama. Untuk keluhan utama pada pasien dengan angina pectoris ini adalah nyeri dada seperti rasa tertekan atau berat yang dapat menjalar ke area leher, rahang, bahu, lengan kiri, dan epigastrium. Nah, selanjutnya yaitu ada riwayat kesehatan. Untuk riwayat kesehatan itu sendiri terbagi 3. Yang pertama yaitu riwayat kesehatan dahulu, yang kedua riwayat kesehatan keluarga, dan yang ketiga adalah riwayat kesehatan sekarang. Faktor pencetus yang dapat menyebabkan angina pectoris yaitu aktivitas fisik, emosi yang berlebihan, ataupun setelah makan itu dapat menyebabkan angina pectoris. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke tahap pemeriksaan fisik. Yang pertama yaitu ada B1 atau breathing. Pada pasien dengan angina ini biasanya terdapat peningkatan frekuensi pernapasan. Selanjutnya yaitu ada B2 atau sirkulasi. Selanjutnya B3 atau neurologi. Kesadaran pasien kompos mentis, adanya wajah meringis dan merintis. Selanjutnya yaitu ada B4 atau perkemihan. Selanjutnya B5 atau gastrointestinal, kaji adanya nyeri yang memberikan respon mual atau muntah. Selanjutnya B6 atau integumen yaitu kesulitan pasien dalam melakukan perawatan diri. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Untuk diagnosa keperawatan yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, ketidakseimbangan suplai darah dan oksigen terhadap kebutuhan miokardium sekunder, dan penurunan suplai darah ke miokardium. Untuk diagnosa yang kedua yaitu adalah pola napas tidak efektif berhubungan dengan inspirasi dan ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Ke intervensi angina pectoris. Yang pertama didiagnosa nyeri yang berhubungan dengan agen pencedera fisiologis dapat diintervensikan dengan manajemen nyeri, diobservasi dengan indikasi intensitas nyeri yang pasien alami. Untuk terapeutiknya, fasilitasi pasien untuk istirahat dan tidur, dan edukasinya jelaskan penyebab atau periode dan yang pemicu nyeri yang pasien alami. Nah, dari intervensi ini ada luarannya yaitu selama 3 kali 24 jam perawatan, maka tingkat nyeri menurun dengan keluhan nyeri menurun, meringis menurun, dan sikap menurun protektif. Yang kedua didiagnosa pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Nah, di sini diintervensikan dengan manajemen jalan napas, diobservasi dengan monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas. Untuk terapeutiknya, posisikan pasien semi-fowler, dan edukasinya jelaskan tujuan juga prosedur pemantauan kepada pasien. Selanjutnya ada slide implementasi.
Sebenarnya implementasi di asuhan keperawatan itu perlu dilakukan karena pada tahap implementasi mulai dari pengkajian lanjutan, membuat prioritas, menghitung alokasi tenaga, memulai intervensi keperawatan, dan mendokumentasikan tindakan dan respon klien terhadap tindakan yang telah dilakukan itu adalah salah satu syarat untuk memenuhi implementasi atau disesuaikan dengan rencana tindakan keperawatan dan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh klien. Yang terakhir kita masuk ke evaluasi. Dari hasil yang diharapkan dari proses keperawatan pada klien unstable angina pectoris ini adalah nyeri tidak ada, menunjukkan peningkatan curah jantung, tanda terapi tangannya kembali normal seperti tekanan darah, lalu juga pernapasannya. Untuk resiko penurunan perfusi peripheral tidak menjadi aktual, lalu juga yang tadi menunjukkan peningkatan dalam melakukan aktivitas. Selanjutnya kita sekarang beralih ke materi mengenai akut myocard infarct. Poin pertama di sini kita bahas definisinya terlebih dahulu. Nah, definisi dari akut myocard infarct ini adalah suatu keadaan di mana suplai darah pada suatu bagian jantung terhenti secara mendadak sehingga sel otot jantung mengalami kematian. Nah, keadaan ini juga mengacu pada proses rusaknya jaringan myokard jantung yang mengalami nekrosis akibat suplai darah yang tidak adekuat sehingga aliran darah koroner berkurang. Nah, selanjutnya kita beralih ke poin yang kedua, yaitu mengenai patologi pada akut myocard infarct ini menyebabkan kematian sel miokardium akibat iskemia yang berkepanjangan. Nah, biasanya disebabkan oleh ruptur atau erasi plak aterosklerotik. Proses ini dimulai dengan paparan inti plak yang trombogenik ke aliran darah yang mengakibatkan pembentukan trombus yang dapat menyumbat arteri koroner secara total atau parsial dan mengurangi pasokan oksigen ke miokardium. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam akut myocard infarct. Berdasarkan EKG, AMI ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada ST segment elevation myocardial infarction atau bisa disebut dengan STEMI yang ditandai dengan elevasi segmen ST pada EKG yang menunjukkan sumbatan total pada arteri koroner. Nah, yang kedua ada non-ST segment elevation myocardial infarction atau bisa disebut dengan non-STEMI, yaitu tidak ada elevasi ke segmen ST tetapi aliran darah ke jantung tetap terhambat secara signifikan. Next, kita ke penata laksanaan pada akut myocard infarct. Untuk penata laksanaan pada AMI ini dibagi menjadi dua, ada secara farmakologi dan non-farmakologi. Secara farmakologi ada beberapa kategori utama obat yang digunakan. Yang pertama antiplatelet, contohnya itu seperti aspirin. Yang kedua ada antikoagulan, contohnya itu seperti heparin. Kemudian yang ketiga ada analgesik, contohnya itu seperti morfin. Yang keempat ada terapi reperfusi, contohnya itu seperti ada trombolitik. Yang kedua ada percutaneous coronary intervention atau PCI. Nah, di sini juga ada secara non-farmakologi, seperti terapi oksigen, pemberian oksigen Fowler, bed rest atau tidak baring, kemudian ada pemberian teknik relaksasi nafas dalam. Selanjutnya adalah asuhan keperawatan pada pasien akut myocard infarct. Yang pertama yaitu adalah pengkajian. Nah, untuk pengkajian pada pasien akut myocard infarct ini harus dilakukan secara cepat karena harus dilakukan juga intervensi secara cepat dan tepat. Nah, yang selanjutnya adalah anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Nah, untuk pasien dengan kondisi akut, maka riwayat kesehatan dan yang lainnya juga harus ditanyakan pada keluarga pasien atau penunggu pasien. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah diagnosa. Nah, untuk diagnosa pada pasien akut myocard infarct ini, kami mengambil dua diagnosa, yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan irama jantung dan juga nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Nah, selanjutnya adalah intervensi perawatan, yaitu perawatan jantung. Yang pertama, identifikasi terlebih dahulu tanda dan gejala primer terjadinya penurunan curah jantung, monitor tekanan darah, monitor saturasi oksigen, monitor EKG 12 hadapan, monitor aritmia, monitor laboratorium jantung. Nah, yang selanjutnya adalah terapeutik, posisikan pasien dengan posisi semi pause. Yang selanjutnya adalah edukasi, yaitu anjurkan pasien beraktivitas sesuai dengan toleransi. Yang selanjutnya, anjurkan pasien beraktivitas secara bertahap. Ada juga kolaborasi, yaitu berikan anti aritmia jika diperlukan. Nah, yang selanjutnya adalah implementasi. Implementasi ini adalah pelaksanaan dari intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Nah, implementasi ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh seorang perawat berdasarkan pada intervensi rencana keperawatan. Untuk selanjutnya adalah evaluasi. Untuk evaluasi ini adalah tahap akhir dari proses keperawatan atau asuhan perawatan dari mulai tahap awal yaitu pengkajian sampai dengan tahap akhir evaluasi.
Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cardiac arrest. Cardiac arrest adalah hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba dan mendadak bisa terjadi pada seseorang yang memang didiagnosa dengan penyakit jantung ataupun tidak. Waktu kejadiannya tidak bisa diperkirakan, terjadi dengan sangat cepat begitu gejala dan tanda tampak. Lalu untuk selanjutnya kita ke patofisiologinya. Henti jantung timbul akibat terhentinya semua sinyal kendali listrik di jantung, yaitu tidak ada lagi irama yang spontan. Henti jantung timbul selama pasien mengalami hipoksia berat akibat respirasi yang tidak adekuat. Hipoksia akan menyebabkan serabut-serabut otot dan serabut-serabut saraf tidak mampu untuk mempertahankan konsentrasi elektrolit yang normal di sekitar membran, sehingga dapat mempengaruhi fleksibilitas membran dan menyebabkan hilangnya irama normal. Nah, jenis cardiac arrest apa aja sih? Yang pertama ada fibrilasi ventricle atau VV, yang kedua takikardi ventricle, yang ketiga bradikardi, yang keempat penyakit jantung koroner, yang kelima kardiomiopati, yang keenam penyakit katup jantung, yang ketujuh hipoksia, dan yang kedelapan trauma dada. Penata laksanaan untuk cardiac arrest, yaitu untuk terapi farmakologinya. Yang pertama ada epinefrin, yang kedua ada amiodaron, yang ketiga ada lidocaine, selanjutnya atropin, dan yang terakhir ada natrium bikarbonat. Untuk terapi yang dilakukan pada penderita cardiac arrest, yaitu yang pertama ada resusitasi jantung paru atau RJP, selanjutnya ada defibrilasi, yang ketiga ada penanganan lanjutan di rumah sakit, dan yang terakhir ada pengobatan jangka panjang. Untuk selanjutnya kita masuk ke asuhan keperawatan untuk pasien cardiac arrest, yaitu yang pertama ada pengkajian, di mana pengkajian ini dilakukan pada pasien dan keluarga mengenai waktu timbulnya gejala, apakah akut atau bertahap, kaji keluhan pasien seperti malaise, kelelahan, anoreksia, demam, menggigil, mual muntah, nyeri perut, nyeri dada, timbulnya rasa haus terus-menerus atau polidipsia, dan atau sering berkemih atau tidak. Untuk diagnosa yang pertama yaitu gangguan sirkulasi spontan yang dapat diintervensikan dengan resusitasi jantung paru dengan luaran. Setelah dilakukan perawatan selama 1 kali 24 jam, maka sirkulasi spontan meningkat dengan kriteria hasil yang pertama, tingkat kesadaran meningkat, frekuensi nadi membaik, dan frekuensi nafas membaik. Untuk diagnosa yang kedua yaitu penurunan curah jantung yang dapat diintervensikan dengan manajemen defibrilasi. Untuk luaran yang dapat dilakukan yaitu setelah dilakukan perawatan selama 1 kali 24 jam, maka curah jantung meningkat dengan kriteria hasil yang pertama, kekuatan nadi perifer meningkat, palpitasi menurun, kemudian bradikardi menurun. Selanjutnya, implementasi keperawatan pada pasien yang mengalami cardiac arrest melibatkan serangkaian tindakan kritis yang harus dilakukan dengan cepat dan efektif untuk meningkatkan peluang keselamatan pasien. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi respon pasien terhadap intervensi, pantau tanda-tanda kembalinya sirkulasi spontan atau ROSC, evaluasi komplikasi yang mungkin timbul. Untuk poin pentingnya yaitu henti jantung adalah kondisi darurat yang membutuhkan penanganan segera. RJP yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan peluang keberlangsungan hidup. Kerjasama tim yang baik sangat penting dalam penanganan henti jantung. Peran perawat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai RJP sangatlah penting. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalam.